Ngakak, Abu Janda kena kopet, didoakan cepat mati, kadrunya mati, dia selamat. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Memang Tuhan ada di pihak Abu Janda, Tuhan ada di pihak anti kadrun. Sebandel-bandelnya Abu Janda, dia tetap diberikan kesempatan dan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Senakal-nakalnya Abu Janda, kalau ngejek orang dan melawak di media sosial, dia disayang Tuhan. Ketika dia yang ada komorbid terkena kopet, banyak teman-temannya seperti Denny Siregar, Ade Armando, dan kami para penulis mendoakan orang ini agar cepat sembuh. Karena kami tahu bahwa Abu Janda ini ada penyakit penyerta yang sulit. Persen kesembuhan turun, kami sempat was-was. Namun di tengah kesulitan itu ada saja kadrun yang di Twitter dan Instagram Stories mendoakan agar dia cepat mati. Buset, ada saja hati yang jahat dan busuk seperti itu. Namun, di balik hati yang busuk, ternyata kadrunnya yang mati. Nasib baik ada di diri Abu Janda. Dari artikel ini penulis ingin memperlihatkan bagaimana orang-orang jahat ini memiliki hati yang busuk. Terkena kopet bukannya didoakan, malah dijadikan bahan untuk membuli orang. Abu Janda ini memang pembawaannya asyik dan santai, juga cenderung nakal. Apalagi kalau dia mulai mengejek kadrun, jiwa anak nakalnya keluar. Saya adalah salah satu orang yang kalau nonton dia bisa ngakak gak karuan dan gak berhenti video itu. Ngejek kadrun sambil joget-joget, gayanya itu loh, emang ngeselin. Gak heran juga sih, kadrun kepanasan dan kadrun kejang-kejang. Apalagi Rizik dan kawan-kawan FPI, apalagi Felix Xiao yang pernah encounter sama dia di TV On. Di acara Karni Ilyas, pasti panas banget sama dia. Ngejek HTI dan FPI dengan lepas adalah ciri khas Abu Janda. Sesangar-sangarnya saya nggak pernah berani loh sampai ngajak ribut HTI dan FPI. Mereka mainnya keroyokan sih. Ngeri kalau ketemu kadrun-kadrun macam gitu. Tapi tidak untuk Abu Janda. Abu Janda ini fokus mengajar kadrun dengan gayanya yang lucu, mengejek parah. Namun yang paling tidak terpikirkan adalah ketika Abu Janda sakit malah didoakan mati. Ini sudah busuk sekali motivasinya. Mendoakan mati dijadikan bahan dan konten di media sosial, diramaikan oleh mereka-mereka juga. Saya nggak tahu apa yang dirasakan Abu Janda jika ia membaca. Saat terkena kopet, semangat hidup ini kurang karena untuk bernafas pun sulit. Jangankan kopet, kena asma saja saya sudah menggap-menggap. Apalagi ditambah berita yang semacam ini, pasti rasanya kepengen mati saja. Saya kira Abu Janda sudah lebih tahan banting. Dia tetap menjalani pengobatan, semua prosedur penyembuhan dilakukan. Sempat isoman ternyata kondisi memburuk karena ada komorbid alias penyakit penyerta. Dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit, setelah itu ia mendapatkan plasma darah. Kalau tidak salah, 1 atau 2 bag. Doa orang jahat yang menyumpai dia mati ternyata balik ke orang itu. Ternyata kadrun yang doakan Abu Janda cepat mati, malah mati duluan. Benar-benar azab membuli orang baik sih. Abu Janda itu dari luarnya saja nampak nakal, namun di dalam hatinya baik sekali. Saya yakin Abu Janda pasti juga sedih mengetahui kalau orang yang mendoakan Abu Janda mati, ternyata mati duluan sebelum Abu Janda keluar rumah sakit. Dia pasti tidak tega mendengar berita itu. Namun hidup tetap harus berjalan, Tuhan terus berkarya. Orang-orang seperti Abu Janda ini memang harus diberikan apresiasi. Kekurangan Abu Janda sepertinya hanya satu, kurang sering masuk acara TV. Hahaha. Penulis kira ada baiknya jika Abu Janda bisa masuk ke Cokro TV, menceritakan bagaimana dirinya melalui kopet. Seperti Ahok yang menceritakan bagaimana pikiran positif dan semangat hidup bisa membuatnya sembuh lebih cepat dari COVID. Abu Janda juga bisa tuh. Jangan sampai Abu Janda bilang justru karena gue didoain cepat mati sama kadrun, itu yang membuat semangat sembuh gue makin tinggi. Awas lu, jangan ngeselin gitu. Sudah waktunya negara ini bebas dari kadrun. Setidaknya dari Abu Janda saya belajar kalau hidup ini hanya sekali saja. Kalau ada kesempatan untuk hajar kadrun, hajar sampai habis. Kadrun itu memang harus dibuang-buangin seperti politisi sampah yang gak guna. Welcome back Bang Permadi, begitulah sembuh-sembuh. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Dalam kesempatan ini, penulis memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aparatur pemerintah, terutama pihak kepolisian, yang berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga kuat sebagai provokator. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Hancurkan dalang di balik aksi demo penolakan PPKM. Ditulis oleh Rasto di siwar.com.
Sudah memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 berlangsung di belahan dunia, tapi belum juga terlihat tanda-tanda menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan sekarang ini di Indonesia sendiri terjadi eskalasi kasus yang terdampak dan terpapar cukup tajam. Sedikit negara yang bisa dikatakan berhasil dalam menangani pandemi saat ini. The Law Institute, sebuah lembaga yang berbasis di Sydney, Australia, merilis indeks performance COVID. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-85, terpaut satu peringkat di atas India dari data per Januari 2021. Namun begitu penanganan terhadap pandemi di Indonesia sempat mengalami penurunan. Berselang beberapa saat data dari Law Institute dipublish. Memasuki pertengahan bulan Mei musim mudik tiba, himbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik kurang mendapatkan apresiasi. Bahkan tidak digubris sama sekali. Sampai pada arus balik mudik pun tiba. Mulailah terjadi lonjakan drastis penyebaran COVID-19 meningkat secara signifikan. Setidaknya ada 5 provinsi yang bisa dikatakan penyumbang kasus baru. Terbanyak diantaranya DKI Jakarta sebanyak 9.439, Jawa Barat dengan 7.239 kasus, Jawa Tengah 4.048 kasus baru, disusul dengan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan total penyebaran kasus positif baru COVID-19 per 6 Juli 2021 sebanyak 2.345.018, dengan kasus meninggal baru bertambah sebanyak 728 jiwa, dengan jumlah keseluruhan menjadi 61.868 jiwa. Sementara pada kasus sembuh baru sebanyak 15.863 jiwa, dan akumulasi keseluruhan mencapai 1.958.553 jiwa. Artinya jumlah yang berhasil sembuh masih lebih banyak daripada jumlah yang meninggal. Data tersebut di atas dapat kita jadikan sebuah titik balik, bahwa apapun yang sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan langkah preventif tidak akan berarti, bahkan menjadi sia-sia jika tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat. Hal di atas berdasarkan pertimbangan bahwa menangani pandemi seperti sekarang ini bukan hanya tanggung jawab semata pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa ini. Jika kedua unsur ini tidak bersinergi, jangan berharap pandemi yang terjadi akan segera teratasi dalam waktu dekat. Sebagai negara kita sudah memiliki pemimpin yang baik dan juga dapat dipercaya. Hal ini dapat dibuktikan. Bagaimana negara ini dapat mengimpor jutaan vaksin di saat negara-negara tetangga cemas karena didesak warga negaranya karena dianggap tidak responsif dan bereaksi cepat tanggap terhadap kondisi darurat yang terjadi. Bahkan saat negara Eropa mengalami kepanikan dan saling memperebutkan vaksin. Berdasarkan uraian di atas, apakah kita masih memiliki anggapan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam melindungi segenap warga terbilang kurang efektif? Apakah pantas kita menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kompetensi dalam menanggulangi pandemi? Sementara masyarakat lebih mempercayai berita hoax yang diamini oleh LSM berbasis ulama, para politisi busuk, dan akademisi yang telah menggadaikan ideologinya dengan memberikan bermacam argumentasi ngawur sehingga menimbulkan masyarakat ragu yang berujung pada penolakan program vaksin. Andai saja mayoritas masyarakat patuh atas himbauan pemerintah untuk divaksin, mungkin sekarang sudah terbentuk herd immunity di negara sekarang ini. Selandia Baru saja yang menurut The Law Institute sebagai negara yang cukup berhasil menekan penyebaran COVID-19 belum melakukan vaksin kepada warga negaranya. Tapi kepatuhan masyarakatnya sangat membantu pemerintah dalam melakukan langkah preventif, sehingga negara ini dapat menghindari penyebaran pandemi masif yang saat ini melanda dunia. Bandingkan dengan warga negara negeri ini, apakah memiliki karakteristik yang sama, seperti yang dimiliki warga Selandia Baru yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pemerintah dan negaranya? Silakan untuk menjawab. Lebih menjengkelkan lagi mentalitas masyarakat kita yang seperti daun kering, mudah terbakar oleh provokasi yang sama sekali tidak memberikan solusi yang tengah melanda negara ini. Dan lucunya, ketika persoalan bertambah krusial, dengan entengnya mereka menuduh pemerintah telah gagal menghadapi persoalan bangsa. Padahal semua bermula dari keengganan masyarakat kita sendiri yang susah diatur. Sungguh mentalitas yang menjijikan. Terlebih pada gerakan demo yang menolak PPKM. Dan dalam kesempatan ini penulis memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aparatur pemerintah, terutama pihak kepolisian, yang berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga kuat sebagai provokator, di mana berhasil diamankan senjata api dan narkoba dari tangan mereka. Penulis berharap tidak berhenti sampai di sini,
karena beberapa orang yang terindikasi sebagai anasir dari gerakan inkonstitusional yang berusaha makar untuk melengsarkan pemerintah yang sah sudah tersebar luas identitasnya di medsos. Semoga penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dapat menemukan siapa yang menjadi aktor intelektual dan penyandang dana di belakang aksi ini semua.